Dalam terkait dengan penanganan pasca bencana di Sumatera, kita telah terhubung dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi BNPB Abdul Muhari. Selamat sore Pak Aam. Selamat sore, Mbak. Baik Pak Aam, ada Anissa dan juga Soza di studio. Pak Aam, mungkin yang pertama yang ingin kami tanyakan terkait dengan prioritas utama dari penanganan bencana saat ini dari BNPB sendiri seperti apa? Apakah penyaluran bantuan, membuka jalur, atau ada hal-hal lainnya yang cukup mendesak saat ini Pak Aam? Ya, saat ini kita memasuki minggu terakhir dari fase tanggap darurat atau fase perpanjangan tanggap darurat yang dilakukan di 3 provinsi. Pada fase akhir atau minggu terakhir fase tanggap darurat ini, kita harapkan berikutnya kita sudah akan bisa masuk transisi darurat. Ini maksudnya apa? Langkah-langkah yang masih perlu untuk kita teruskan dari fase tanggap darurat seperti pencarian pertolongan di beberapa tempat yang masih memungkinkan dan harus dipastikan kondisi atau tidak ada lagi jasad di area-area pemukiman atau area-area masyarakat. Kemudian distribusi logistik ini masih harus terus dilakukan. Pembukaan akses ini masih terus dilakukan di beberapa tempat khususnya yang jembatan dan jalannya masih harus terus diperbaiki. Pemulihan sektor komunikasi khususnya di Aceh juga terkait dengan komunikasi berbasis seluler dan juga pemulihan sektor energi khususnya listrik dan BBM dan LPG. Nah ini masih akan terus dilakukan di beberapa tempat, di beberapa kabupaten kota, tetapi di kabupaten kota yang lain, hampir semua kabupaten kota saat ini kita sudah mulai masuk ke perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hunian sementara, Mbak Nisa, Mbak Suza. Jadi seperti arahan Bapak Presiden bahwa kita harapkan saudara-saudara kita yang saat ini masih ada di tempat pengungsian, ini dalam 2 minggu hingga 1,5 bulan ke depan ini sudah bisa pindah ke lokasi-lokasi hunian sementara, sehingga berjalan paralel ketika saudara kita ini sudah pindah ke Huntara, ini proses pembersihan kawasan baik itu dari debris, lumpur dan lain-lain. Kita tahu bahwa banyak kayu-kayu gelondongan, ini bisa lebih dilakukan dengan sistematis sehingga kita harapkan nanti di awal Ramadan 2 bulan ke depan ini masyarakat sudah pindah ke Huntara yang lebih layak dan aktivitas ekonomi secara terbatas dan bertahap itu sudah bisa mulai. Karena pembersihan kawasan saat ini sudah dilakukan secara masif. BNPB sendiri saat ini didukung hampir 5 batalion zeni tempur dan batalion pembangunan dari TNI untuk memastikan proses percepatan pembersihan kawasan ini, baik itu dari lumpur maupun debris, ini bisa berlangsung optimal. Karena kalau pembersihan sudah dilakukan, tentu saja aktivitas ekonomi secara bertahap bisa dimulai. Jadi ini yang menjadi target kita di fase akhir, di minggu akhir tanggap darurat ini, kita harapkan nanti tidak diperpanjang, tetapi masuk ke transisi darurat sehingga langkah-langkah menuju early recovery itu sudah bisa kita lakukan dan kita percepat proses-proses penyelesaiannya. Baik, Pak Aam, tadi kami juga sempat memantau langsung laporan dari teman-teman kami yang berada di sejumlah titik yang terdampak bencana dan seperti di Aceh Tengah, mungkin Pak Aam lebih punya data lebih lengkap lagi ya Pak ya. Tapi sejauh ini akses untuk jalur udara masih menjadi yang utama karena akses darat katanya masih belum bisa dibuka dan belum bisa lewat ini semua kebutuhan, baik itu kebutuhan pangan dan juga apalagi terkait dengan BBM. Nah kemudian Pak Aam mungkin bisa disampaikan juga jika kita lihat semua daerah yang terdampak secara persentase progres pembukaan jalur-jalur yang sempat terisolir ini sudah seberapa persen dan apakah masih ada daerah mungkin seperti di Aceh Tengah yang juga menjadi atensi karena masih sulit untuk dapat diakses? Ya, situasinya seperti ini. Aceh ini itu jalur lintasan darat yang paling dominan yang menghubungkan seluruh kabupaten kota di Aceh ini pada prinsipnya tuh ada 2 jalur utama, jalur lintas timur dan jalur lintas barat. Kemudian dari lintas timur dan lintas barat ini naik ke atas itu ke daerah kawasan tengah, kawasan perbukitan yang kita tahu ada Aceh Tengah di situ, ada Gayo Lues di situ, ada Bener Meriah di situ. Nah, untuk kawasan timur, saya bicara kawasan timur dulu, ini adalah jalur vital karena ini yang menghubungkan antara Banda Aceh dan Medan.
ini titik krusialnya ada di dua jembatan utama yang sempat rusak karena banjir, yaitu Meredu dan Kutablang. Meredu ini sudah selesai diperbaiki. 1,5 minggu lalu sudah operasional. Kemudian Kutablang ini masih 60%, tetapi saat ini jalur alternatif pengganti satu jembatan ini sudah diperbaiki dan bisa operasional secara bertahap, ganti alur gitu ya, buka tutup itu di Tepin Redep, Awe Getah. Memang Awe Getah ini karena tingginya animo masyarakat saat ini menjadi antrian panjang untuk bisa menyeberang hingga ke Loksmawe. Nah, kalau dua jembatan ini sudah terhubung, prioritas Kementerian PU, personil TNI itu menghubungkan atau membuka atau membersihkan sedimen lumpur dari jalur Loksmawe hingga Aceh Tamiang. Nah, kalau ini juga kita harapkan bisa selesai dalam 2-3 hari ini atau tengah minggu depan. Kalau ini sudah berfungsi, artinya Banda Aceh hingga ke Medan itu sudah bisa terhubung, meskipun khusus di Kota Blang ini Tepin Redep ini pembukaan atau penggunaan jembatannya itu masih buka tutup karena jembatannya jembatan Beli ya. Nah, kemudian untuk jalur barat ini Aceh Tenggara, kemudian ada Aceh Besar dan seterusnya. Ini secara relatif ini sudah tersambung, tetapi untuk naik dari Nagan Raya ke Aceh Tengah itu masih ada satu titik yang masih harus dipulihkan. Kemudian dari Aceh Timur, dari arah atas ke Aceh Tengah, nah ini agak banyak jembatan yang harus dipulihkan. Nah, ini harus satu-satu karena dia satu jalan. Karena alat berat ini tidak bisa diangkut via udara, maka kita selesaikan dulu satu jembatan, alat berat masuk, jembatan berikutnya diperbaiki, selesai alat berat masuk, jembatan berikutnya diperbaiki. Ini masih ada untuk jalur dari Biren ke Bener Meriah, itu masih ada sekitar 6 jembatan, titik jembatan lagi yang sedang diproses pembangunan jembatan Belinya. Nah, tetapi untuk menyiasati masih belum terbukanya akses ke Bener Meriah dan Aceh Tengah ini, kita jangan lupa bahwa Bener Meriah itu ada satu bandara. Bandara Rembele ini bisa dipakai dan tidak rusak. Sehingga posko logistik kami itu dioptimalkan di Bener Meriah dan arus jalan dari Bener Meriah, dari Rembele, Bener Meriah ke Aceh Tengah, Takengon, itu masih tersambung. Artinya tidak ada kendala. Memang untuk beberapa titik itu harus hati-hati karena kita tahu titik longsornya banyak sekali, tetapi sudah bisa dilewati kendaraan roda 4 sehingga logistik Bener Meriah dan Aceh Tengah itu kita pull via udara di Bandara Rembele karena bandaranya masih berfungsi, sehingga kemudian penyebarannya ini dari distribusinya kedua kabupaten ini dari Rembele. Ini juga yang kita lakukan untuk BBM, gas LPG, kita dropping pakai udara, kemudian distribusi di situ. Jadi intinya memang ada beberapa tahapan pengerjaan pemulihan akses darat yang terus dikebut hampir 24 jam oleh Kementerian PU, TNI, dan Polri, tetapi ini tidak menghambat distribusi logistik dan pemenuhan kebutuhan saudara-saudara kita di Aceh Tengah, Bener Meriah, dan juga Gayo Lues. Ini masih tetap bisa diturunkan, karapan-karapan kita setiap hari masih ada di situ, sehingga kita harapkan ini masih terus bergulir sampai nanti percepatan perbaikan yang 6 jembatan ini, target PU itu di 30 Desember selesai kita lakukan. Oke, baik. Tentu itu juga yang kita harapkan begitu ya, sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pak Am, terima kasih banyak kalau begitu atas informasi yang sudah dibagikan kepada kami di Berita Satu Sore. Pak Am, selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih.